Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Kami dari Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Pengetahuan, Universitas Islam Negeri Mataram. mata kuliah Kimia Industri dan Kewirausahaan. dosen pengaku Oleh Ibu Bayi Ayu Aprilia Mustariat MSI. akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan terkait dengan bagaimana cara kita menjernihkan air dengan menggunakan alat tradisional. Sebelum kita mulai mendemonstrasikan terkait dengan bagaimana cara kita menjernihkan air menggunakan alat tradisional ini, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri agar lebih kenal. Saya Anis Lasri, NIM 19010913. Saya Yulia Damarianti, NIM 19010907. Saya Dialdia NIM 19010905. Saya atas nama Isdayanti dengan NIM 190109018. Saya Atika Siti Amalia, NIM 190109009. Agar audiens semua mengetahui bagaimana cara kita menjernihkan air, terlebih dahulu kami selaku narasumber akan menjelaskan apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam penjernihan air kali ini. Untuk alat dan bahannya akan dijelaskan oleh teman saya yang sebelah kiri saya. Di sini kami menggunakan dua alat. Alat yang pertama di sini yaitu botol. Yang kedua tutup botol, dan alat yang kedua yaitu selang, pipa, dan tutup pipa. Selanjutnya untuk bahan-bahan dari alat filtrasi ini, untuk alat yang pertama bahan-bahannya terdiri dari pasir, kemudian yang kedua yaitu ada batu kecil, kemudian yang ketiga yaitu arang, kemudian ada tisu, dan kemudian ada kapas. Nah, bagaimana kira-kira fungsi dari alat yang pertama ini? Ini terlihat aneh sekali ya, tapi apa fungsinya akan dijelaskan oleh teman saya yang sebelah kanan saya. Adapun fungsi dari alat filtrasi ini, alat filtrasi pertama dan kedua. Jadi nanti alat filtrasi pertama ini akan menghasilkan air, akan tetapi pada alat filtrasi yang kedua ini akan menyalurkan kembali hasil filtrasi yang pertama yang masih mengandung partikel-partikel yang terdapat di dalam air, sehingga nanti ketika difiltrasi di sini akan mendapatkan hasil air yang sangat murni. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, setelah kita mengetahui alat dan bahannya tadi, sekarang kita akan mengetahui bagaimana tahap-tahap dalam penjernihan air menggunakan alat sederhana atau alat tradisional yang telah kita susun. Jadi yang pertama, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, ini adalah filtrasi pertama, ini adalah filtrasi kedua. Nah, di dalam filtrasi pertama, ini air itu akan melewati beberapa tahap. Tahap pertama yang akan dilewati oleh air yaitu pasir, yang dimana pasir ini nanti akan berfungsi untuk mengendapkan partikel-partikel yang bersifat makro yang ada di dalam air, sehingga nanti hasil dari pengendapan itu akan dihasilkan partikel yang lebih kecil lagi yang terkandung di dalam air. Nanti setelah air itu melewati pasir, maka dia kemudian akan melewati tahap kedua di dalam filtrasi pertama ini, yaitu akan melewati arang, yang dimana nanti arang ini akan berfungsi untuk menghilangkan segala sesuatu yang bersifat bau ataupun warna yang ada di dalam air, sehingga nanti arang ini akan menghasilkan air atau saringan air yang benar-benar tidak berbau dan tidak berwarna. Nah, setelah dia melewati arang, nanti di bawahnya lagi kita sudah menyiapkan pasir lagi. Kenapa pasir? Karena mungkin nanti ada makro-makro yang masih terbawa oleh pasir yang ada di atas, yang kemudian menuju ke arang dan kemudian akan disaring lagi lewat pasir ini. Nah, setelah lewat pasir, maka dia itu akan melewati batu yang paling bawah, kerikil yang sudah kami siapkan, yang berfungsi untuk aerosol atau aerosi oksigen, yaitu menambah kadar oksigen yang ada di dalam air, sehingga nanti akan keluar dan melewati filtrasi kedua, yang dimana nanti hasil penyaringan itu akan benar-benar jernih dan bisa kita konsumsi sebagai air minum. Itulah beberapa penjelasan terkait dengan filtrasi dengan menggunakan alat sederhana atau alat tradisional yang kita susun pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita akan buktikan bagaimana fungsi dari alat yang kita susun ini dengan akan menyaring air yang kita ambil dari sawah, yaitu air yang sangat keruh yang akan kita uji dengan menggunakan alat tradisional
kira-kira akan menghasilkan air jernih atau bagaimana? Silahkan kita akan menguji sama-sama. Ini alat tradisional yang sering digunakan di perkampungan ketika kekurangan air, yaitu mengambil air-air yang keruh yang ada di sawah dan kemudian dimanfaatkan alat ini untuk sebagai sumber filtrasi sehingga menghasilkan air minum atau digunakan untuk air-air mandi dan lain sebagainya. Air yang lebih jernih dari sebelumnya, tambah lagi airnya. Hasilnya air yang dihasilkan dari filtrasi dengan menggunakan 2 tahap filtrasi. Sudah, kita sudah buktikan. Sekarang kita akan bandingkan kira-kira bagaimana perbandingan air yang dihasilkan dengan air sebelumnya ini. Dari filtrasi yang telah kita lakukan tadi, maka kita telah peroleh air dari hasil filtrasi. Ini adalah hasil filtrasi tadi dan ini adalah air sebelum filtrasi. Jadi dapat dibandingkan, yaitu dapat dibandingkan antara hasil filtrasi dengan sebelum filtrasi. Sangat jauh berbeda. Cara membuat dari alat tradisional ini, sekarang saya akan buka untuk filtrasi keduanya, kira-kira apa sih isi di dalamnya dan bagaimana bentuknya, sehingga kita bisa membuat bareng-bareng di rumah nanti. Ini adalah tisu yang kita gunakan untuk menyaring air-air yang dikeluarkan dari hasil filtrasi pertama. Ini adalah kita bentuk pipa, itu seperti pipa, kemudian ada lubang-lubang tempat pengeluaran airnya, dan kemudian di bawahnya itu kita tutup dan kemudian kita lem dengan menggunakan lem pipa dan disambungkan dengan selang. Dan selang ini akan berfungsi sebagai tempat untuk menyalurkan hasil filtrasi dari filtrasi pertama kemudian ke filtrasi kedua yang kita buat secara sederhana ini, sehingga nanti hasil yang ada di sini itu yang telah diolah di filtrasi pertama itu akan dihasilkan di sini dalam filtrasi kedua lebih jernih lagi daripada sebelumnya. Alhamdulillah, tadi kami sudah menyelesaikan presentasi kami terkait dengan bagaimana cara mengolah air atau cara menjernihkan air dengan menggunakan suatu alat tradisional yang telah kita susun sebelumnya. Jadi pelajaran dari pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu bagaimana cara kita memanfaatkan apapun yang ada di lingkungan ini. Bahwasanya tidak semua yang ada di lingkungan ini itu tidak dapat kita gunakan. Ini intinya adalah bagaimana kreativitas kita dalam menggunakan pikiran kita mengolah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Demikian presentasi kita pada pagi hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum.